Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Purnami. Ayo Bu, silakan duduk Ya, dulu. terima kasih. Ya. Dan gimana kabar nih Bu Purnami? Baik. Bu Sri gimana? Baik. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Bu Sri lagi sibuk ya? Enggak Bu. Ini saya baru aja selesai merekap nilai siswa, tapi sudah selesai Pak Bu. Ini Bu lagi 2 hari kan rencananya ada supervisi dari Bu iya. Sri yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasinya itu. Jadi saya bawa RPP-nya Bu. Soalnya minta tolong sama Bu Sri untuk dilihatin dulu RPP-nya. Nah, luar biasa nih persiapannya Bu Purnami. Saya coba lihat dulu Bu ya. Oke, jadi topik yang diambil degree of comparison Bu ya. Iya. Wah, mantap nih Bu. Kalau saya cek dari tujuan pembelajaran sudah sangat jelas di sini. Jadi baik saya maupun siswa akan sangat mudah memahami dan juga memetakan kompetensi yang ingin dicapai. Wah, ini sudah masuk nih Bu, pembelajaran diferensiasi. Sudah ada beberapa strategi yang dimasukkan ke sini. Dan juga kalau saya cermati, Ibu juga sudah memasukkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan prasupervisi, apa kira-kira yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi begini Bu, jadi saya ingin lebih percaya diri Bu. Nantinya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Jadi saya ingin nanti pembelajaran di kelas, terutamanya bahasa Inggris yang saya ajar, anak-anak lebih merasa antusias, senang untuk belajar, lebih fokus di dalam kelas, begitu Bu. Luar biasa. Jadi semangatnya Bu Purnami ini saya salut ya, semangat 45 dalam mencerdaskan anak bangsa. Nah, tujuannya sangat baik sekali ya, Bu Purnami ingin mempersiapkan diri. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah Ibu siapkan dan apa yang mungkin sudah berjalan baik dalam proses mengajar yang sudah Ibu laksanakan sebelumnya? Jadi gini Bu, selama ini saya sudah siapkan, biasanya ketika saya mengajar sebelum mulai ke materi, biasanya menggunakan ice breaking dulu agar memotivasi siswa, anak-anak biar siap untuk belajar. Jadi saya juga sudah merancang tujuan dari pembelajaran tersebut. Saya juga sudah menggunakan PPT. Jadi jujur sebelumnya saya belum pernah merancang secara bagus sebelum adanya pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Jadi sekarang saya ingin adanya perubahan yang positif dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Luar biasa ini Bu. Jadi kalau saya tangkap dengan Bu Purnami mencoba menerapkan ice breaking, kemudian membuat media ya melalui PPT ini, itu sudah ada, Bu Purnami sudah melakukan perubahan positif ya untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Wah, saya salut sekali Bu. Lalu bagaimana proses pembelajaran selanjutnya yang Ibu rencanakan dalam kegiatan supervisi nanti atau untuk pembelajaran ke depan? Jadi nanti saya ingin menggunakan proses pembelajaran discovery learning Bu. Model pembelajaran ya? Model pembelajaran discovery learning. Di mana saya akan mulai pendahuluan dengan berdoa, terus menyatakan tujuan, memotivasi dulu siswanya, terus kasih tahu ke anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan juga menyampaikan selanjutnya diskusi, presentasi, terus juga memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Wah, kreatif sekali Bu. Jadi kalau misalnya ada penerapan model pembelajaran, maka proses pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar dan terstruktur. Pastinya Bu Sri. Kira-kira berapa durasi waktu atau berapa jam pelajaran yang Ibu butuhkan dalam pembelajaran nanti untuk kegiatan supervisi, dan media apa saja yang akan dipergunakan? Jadi untuk pembelajaran durasi waktunya itu 2 jam pelajaran Bu Sri. Jadi di sini makanya karena 2 jam pelajaran dibutuhkan untuk menggunakan media PowerPoint, laptop, terus proyektor, speaker agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Luar biasa nih persiapannya gitu. Siapa nih yang akan Ibu libatkan dalam proses ini agar semuanya dapat berjalan lancar sesuai apa yang Ibu harapkan? Jadi yang saya libatkan
pastinya kepala sekolah. Jadi dengan adanya dukungan kepala sekolah, terutama adanya fasilitas yang disediakan dari sekolah ini, itu akan sangat membantu sekali dalam menyukseskan atau membantu melancarkan semua aktivitas proses pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu Sri, ininya. Dan yang kedua tentunya Bu Sri sebagai teman sejawat saya, jadi kita bisa sharing, terutamanya saya ingin sekali tahu lebih banyak tentang topik yang lagi trending ini, pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Sri. Siap Bu, saya siap membantu. Kita saling mengisi dan berbagi Bu ya. Pastinya. Jadi nantinya pasti kita akan selalu berkolaborasi lebih lanjut. Wah, nampaknya Bu Purnami sudah siap nih untuk kegiatan supervisi besok. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol hari ini dan apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita pada sesi ini? Jadi setelah kita ngobrol hari ini saya sangat merasa lega, Bu Sri. Jadi saya mendapatkan banyak hal dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, dan saya ingin nanti ke depannya saya ingin lebih memantapkan diri saya dengan meningkatkan kompetensi yang saya miliki dengan lebih membaca dari berbagai macam sumber, terus menggunakan media dari berbagai macam media yang tentunya otomatis akan bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar bahasa Inggris. Luar biasa sekali. Saya dukung Bu, nanti kita sama-sama saling berbagi dan juga belajar ya. Karena ini tujuannya juga kita mengupayakan pendidikan yang berkualitas, yang berpihak pada murid, dan tentu saja tujuan akhirnya siswa dan guru juga sama-sama senang dalam pembelajaran, sehingga hasil akhirnya pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Sama-sama Bu Sri, saya juga sangat berterima kasih sama Bu Sri atas waktunya, kesempatannya untuk bisa sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Sri, selamat. Sampai jumpa besok ya pada kegiatan supervisi. Oh iya, terima kasih banyak. Selamat pagi Bu Sri. Cukup? Bagus. Panganjali. Swastiastu. Before we start in the lesson, let's pray together. Pray start. Finish. Sit down, please. Okay, thank you. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. Well, beside me, there is an English teacher, my friends, that also teach English here. Her name is Mrs. Sri Astiti, and then she will observe us during the teaching learning process. Just enjoy the teaching learning process, right? Okay? Okay. Well, before we going to our lesson, I would like to absent you one by one. Dewa Made Yoga Saputra, Arnawa, izin. Why? Kenapa izin? Sakit. Sick. Rijasa, izin. Swastana Yasa, permisi. Adi Setiawan, Bagus, Trimayasa, Edi Pramana, izin. Sugi Ardika, Sari, Rita, Mudia, Rizka, Yudi, yang sakit ya, Aditya, Andika, Ardiana Putra, Arinata, Arya,
Rahayu, Meta, Niki, Sri Yuliantari, Sri Windayani, Tisna, Lida, Daki, Febi, Juniari, Marisa, Murdani, Pina, Gita. Thank you. Now, we will make a deal first. Kita buat janji dulu ya, kesepakatan during the teaching learning process. So, if I talk to you, you listen it, and then if you want to say something, just raise your hand. Ya, deal ya. Kalau Mrs. yang ngomong, kalian dengerin. Tapi kalau kalian yang mau ngomong, kalian angkat tangannya kalian. Then we will do the ice breaking first. Okay, everybody stand up please. Stand up. Semuanya berdiri. Okay, move your body. Come on, move and freeze. Freeze. Come on, move and freeze. Put your right hand on your left knee, your left hand on your right. Your knees moving down, your hands stay tight. Now keep on moving, switch hands on your knees. Keep on moving in and out till we say freeze. Come on, move and 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 freeze. Put one hand across your shoulder, one hand across your back. Now jump in place. Do you like it like that? Yeah. Now switch hands across your shoulder and switch hands across your back. Now just be nimble, just be quick, just like Jack. Come on, jump and freeze. Yuk, gerakan Come badannya. on, jump and freeze. Come on, jump and freeze. Come on, jump and freeze. Everybody shake your body from your head down to your feet. And don't stop shaking until we stop the beat. Shake it to the east and shake it to the west. Shake it, shake it, shake it. My friends who are the best. Come on, shake and freeze. Kerja freeze, Jom. Come on, shake and freeze. Ayo, Come on, adik. shake and freeze. Come on, shake and freeze. Put your right hand on your head, your left on someone's knee. Keep turning, keep and freeze. Come on, turn and freeze. Come on, turn and freeze. Come on, turn and freeze. You can move now. Okay, Which just weighs one more, time. 1,000 Now pounds with of your letters or 1,000 pounds of bricks? Please let us know your answer in the comment section below.
Susu. What does it mean by susu? Okay, now we'd like to ask question. Can you read the question? If you buy a kilogram of apples, do you know apples? Yes. Apples? Do you know apples? Yes. In the supermarket, how many apples do you get? If you buy 1 kilogram of apples, sorry, how many apples will you get? Kayaknya kalau kalian beli 1 kilogram apel, kira-kira berapa apel yang kalian dapatkan? 3 apples. 4. Are there in the big? Ada yang bilang big, ada yang bilang small. So depends on the apples, ya. Ya, tergantung apelnya berarti ya. Ya. Berarti ada yang 3 tadi bilang 1 kilogram you will get 3 apples or 4 apples or depends on the big or small the apples. And then, do you think that the price of apples or avocado is the same? Do you know avocado? Yes. Yes. Apa avocado? Alpukat. Do you think that the size of avocado and the apples are the same? Is the same? Apa ukurannya sama? No. Which one is the bigger one? Which one is the bigger one? The apples or the avocado? Mana yang lebih besar? Apel apa avokadonya? Avokadonya. Pernah beli? Have you bought it? Yes. Yes. If you buy 1 kilogram of avocado, how many avocado do you get? That's the price. Oh, the price? Okay, terima. How much for 1 kilogram of avocado? 15.000. Okay. The others can help 15.000 in English. 15,000. And then the apples, how much? Will you buy 1 kilogram of apples? Tadi avocadonya dibilang 15.000. Kalau applesnya 1 kilogram berapa? 21,000. Berarti yang mana lebih mahal? Which one is the expensive? The apples. And then berarti avocadonya lebih murah. And then kalau size-nya avocadonya bigger or smaller? Bigger. Yang smaller yang mana? Apples. So today we are going to study about apa itu? Degree of comparison. Have you heard it before? Degree of comparison. Pernah dengar sebelumnya? Degree of comparison? No. Big, bigger, biggest. Small, smaller, smallest. Itu kira-kira apa? Kalau gitu. Kecil, lebih kecil, paling kecil. Besar, lebih besar, paling besar. Itu kira-kira degree comparison jadinya we study about how to compare, bagaimana membandingkan apa? Size. Selain size, hanya size saja yang bisa dibandingkan. Harga lagi apa? Harga, price tadi lagi. Berat lagi. Tinggi lagi. Kalau tinggi, berat itu termasuk apa? Kecil, besar, size. Kata lain dari size in English itu kata sifat, kata benda, noun, adjective, or adverb. Itu termasuk apa? Termasuk kata sifat. Selain sifat juga nanti ada adverb. Kalau ini apanya yang mana? Smallest from the 3 apples. Yang paling? Yang mana yang paling smallest? Smallest artinya paling kecil. Yang
Yang kanan. Kalau dibandingkan dua, do you know the purpose why we study about degree of comparison? Kalian tahu nggak kira-kira kenapa kita belajar tentang degree of comparison? Now, Kenapa? The purpose is mampu mengidentifikasi perbandingan apa? perbandingan apa? Marisa? Perbandingan apa? Tadi yang di ini kan apa yang tadi contohnya? Apple. Apple termasuk apa? Buah. Buah termasuk apa? Benda. Selain benda apa lagi yang bisa dibandingkan? Kalau yoga ganteng nggak? Yoga ganteng nggak? Ganteng. Bisa dibandingkan nggak? Bisa. Sama siapa? Sama Bagus. Yang mana lebih ganteng, Bagus sama Yoga? Berarti itu termasuk apa? Benda nggak? Benda apa? Benda orang. Okay, so the purpose is mampu mengidentifikasi tingkat perbandingan, and then mampu memahami penggunaan degree of comparison. Ya, dalam kalimat sederhana, mampu menyusun percakapan yang mengandung degree of comparison. Okay, go on. That's 3 degrees of comparison. Okay, now we will study about the material, but before that, I will divided you into 3 groups. Yeah, into 3 groups. If I ask you, ada yang suka kalau belajar hanya dengan mendengarkan saja? Ada yang suka kalau belajar hanya dengan mendengarkan saja? Because from the teaching learning process that I had already done, there are some students like to study by listening the audio, and then some students like to study by reading or visualization, and there are some students combine both of the audio and the visualization. Okay, now I will divide you into 3 groups. This yoga, and then 1, 2, 3. Okay, I know that you like, what is it? To study by audio. Yeah, yoga, you make into 1 group. How many students are there now in this classroom? Okay, we calculate, yeah. 1. Bagus, say 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16. Divya? Okay, from Marisa and Ditya, you will be into 1 group because all of you like to study by listening the audio. And then from Lida to Sugi, you'll be 1 group because all of you like to study by visualization, by reading. And then from Adi to Bagus, you'll be into 1 group because as I know that all of you like to study by combine 2 of them, audio and visual. Okay, make a group please, make a circle, small circle, buat lingkaran kecil.
Yuk, buat lingkaran kecil. Lingkaran kecil. Ayo yoga, move. Ayo, iya. Make a circle. Buat lingkaran kecil ya. You move the table. Ayo lagi. Ada kedepannya. Ya. Oke, sudah. Adik, okay, look at the PowerPoint. The degrees of comparison. There are 3 apples there. Okay, positive, comparative, and superlative. Ya. Ada 3 nanti ya. Ada yang positif. Positif itu dia, ada yang tahu kira-kira? Positif, comparative, and superlative. Positifnya, for example, this book. Oke. Ini besarnya kira-kira sama nggak bentuknya? Sama. What is the color? Kalau yang positif, dia berarti the red book is as big as the blue book. Okay. The blue book. Benar ya? Benar. The red book is as big as the blue book. Jadi buku yang berwarna apa ini? Merah lebih sama besarnya dengan buku yang berwarna biru. Oke. Can you find another example? Bisa nggak ketemu contoh yang sama kira-kira? Yang sama dari bentuk besar atau dari ukuran yang sama dia. Itu yang dinamakan positif. And then comparative. Comparative itu kita bandingkan dua apa? Dua benda. For example, the apples. Apples yang paling kiri sama apel yang paling tengah, kalau kita bandingkan, mana yang lebih besar? Yang di tengah. Kalau dibandingkan dua benda. Contohnya misalin, Yoga bisa berdiri nggak, Ga? Ya, terus di Gita, bisa berdiri nggak Gita? Oke, thank you. Now look at Yoga and Gita. Apa yang bisa dibandingkan dari Yoga sama tinggi badan? Oke, tinggi badan. Kalau tinggi badannya dua benda, dua orang. Oke, mana yang lebih tinggi? Berarti Yoga is tinggi, bahasa Inggris. What is in English? Taller. Yoga is taller than Gita. Berarti kalau Yoga taller than Gita, berarti Gita lebih pendek. Kalau dibalik berarti jadinya gimana? Gita is shorter than Yoga. Oke. Dua benda. Kalau dari dua benda yang paling tinggi siapa? Which one is the tallest one? Rahayu. Berarti kita buat kalimatnya Rahayu is the tallest from Meta and Marista. Thank you. Sit down please. Bisa ya? Bisa dipahami? Itu yang positif, comparative, and
superlatif. Kalau yang ini, oke, pensilnya. Itu dilihatin dari panjang A, B, C. Yang mana paling pendek? A. Yang lebih panjang daripada A? B. Yang paling panjang? C. Siapa bisa buat kalimatnya? Can you make the sentence from the pencils? Boleh dari panjangnya, dari pendeknya, that's up to you. A, B, C. Then, ini long, longer, longest, the longest. Ya, panjang, panjang, lebih panjang, paling panjang. Ya, long, longer, the longest. Jadi panjang, lebih panjang, paling panjang. Ini gininya, kalian bisa lihatin. This one, positive degree, the example. 3 types of degree comparison. Itu ada yang positif, komparatif, sama superlatif. Mrs. bagikan ya link di sini berdasarkan nanti kelompok kalian. Kalian baca, Mrs. bagikan di grup kelasnya. Nanti yang kelompok audio kalian baca sesuai dengan minat kalian, belajarnya dengan audio, yang kinestetik dan juga yang visual. Oke. Sudah? Open your WhatsApp group. The first link. About the definition of degree comparison. Yang pertama itu yang kelompoknya visual. Visual tadi yang mana kelompoknya? Visual. Yang audio yang ada YouTube-nya. And then yang the last one, the combination ya, gabungan antara visual dan audio. Dibuka yang ketiga. Oke, kalian buka dulu, kalian baca, kalian coba pahami tentang degree comparison. Okay, later Mrs. Minta, every groups will explain about degree of comparison based on the link that I just gave you just now.
Mrs. nanti minta kalian jelasin ya di masing-masing kelompok tentang degree comparison. Perwakilan aja Mrs. minta, boleh 2 orang atau 3 orang. Berdasarkan apa yang telah kalian baca nanti. Degree of comparison. Kalian boleh kasih contoh juga berdasarkan the real life in your life, berdasarkan kehidupan kalian, kehidupan nyata. Kalian yang audio kan? Dengan kalian mendengarkan, kalian lebih cepat mengerti, memahami. Nanti dijelasin, ya. Dikasih contoh beberapa. Kalian penjelasan yang nomor 1 ya, pakai yang visual. Yang visual itu biasanya kan kalau kalian melihat atau membaca secara langsung kalian lebih cepat paham ya materi yang dijelaskan. Di sana kan ada kalian baca baik-baik terus nanti kalian dihubungkan sama teman ya apa yang bisa dijelaskan tentang degree of comparison. Kalau kalian kan yang ada 3 ya, yang kombinasi antara audio sama visual. Jadi kalian lebih cepat paham ketika kalian ada mendengar sama melihat langsung atau membaca. Kalian nanti salah satu dari kalian atau 2 dari kalian jelasin lebih depan tentang degree of comparison. Jadi Mrs. ingin lihat kalian gimana daya tangkap kalian tentang degree of comparison. Okay, I'll give you 5 minutes ya. 5 menit. Is there any difficult things you can ask me? Kalau ada kesulitan, tanyain ya. Perbandingan 2 benda. Itu juga sudah ada di materi kalian. I'm the happiest person in here. Saya adalah orang yang paling apa? Happy? Bahagia. Di sini. Ini termasuk apa? Superlatif degree. Jadi ada 3. I'm taller than the kids. Saya lebih tinggi daripada anak-anak. But Abi is the tallest. Berarti Abi yang mana? Yang the tallest. Ya? Yang mana Abi? Ya? Yang pakai topi. The tallest and the most beautiful among all. The most beautiful berarti paling cantik di antara yang lain.
sentence from these pictures. Anna, Ani, Ina, Eni. Ini 165 centimeters. And then Ani, berapa tingginya? 170 centimeters. And then Ina, 170. Ina. Berapa kita? Ina? 170 centimeters. And then the last one Annie. Annie 175 centimeters. Okay, now from these pictures, who can make the example? Who can make a sentence, kalimat? Siapa yang bisa buat kalimat? You can use the positive or degree and superlative. Siapa yang bisa buat contoh kalimat berdasarkan gambar ini? Marisa. Can you write it down? Okay, Marisa. What is your sentence? Ani is as tall as Ina. But Ani is as tall as Ina. Ani is as tall as Ina. Jadi Ani sama tingginya sama Ina. Okay, very good. And then? But Annie is the tallest. But Annie is the tallest. Yeah. But Annie is the tallest. Tetapi Annie yang paling tinggi, yang paling tertinggi. Okay, very good. Thank you, Marisa. The others, yang lain. Masih bisa lagi dengan another sentence. Tadi kan baru 2 dapat dia ya, Marisanya, yang pakai positif sama superlatif. Ya. Lagi, siapa yang lebih tinggi daripada siapa? Ya. Sentence. Ya. Ani and Ana kan bisa ya dibandingkan. Siapa mau? Sugi? Ayo. Rida? Kalau Ana dan Ani siapa yang lebih pendek? Ana. Berarti buat kalimatnya Ana is pendek apa? Short. Tambah apa di terakhirnya? ER. Jadinya Ana is shorter than Ani. Kalau kita bilang lebih tinggi, berarti yang lebih tinggi siapa antara Ana dan Ani? Ani. Berarti kita buat kalimatnya Ani is taller than Ana. Kalau antara Ina dan Annie, pakai yang degree-nya, ya comparison degree-nya. Perbandingan 2. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih pendek? Ina lebih pendek. Buat kalimatnya jadinya Ina is gimana jadinya? Lebih pendek. Yang lebih pendek siapa? Ina. Jadinya gimana? Ina is shorter than Annie. Yang lebih tinggi Annie is taller than Ina. Okay, very good. Now
Anybody can explain about degree of comparison? Ada yang mau jelasin? Degree of comparison. Marisa, in Indonesia, you can explain us in Indonesia. Okay, stand up please, Marisa. Kalimat itu menjadi kalimat yang benar. Ya. Kalian buat acak di sini, boleh kalian apa? Kalian robek kertasnya, kalian susun, nanti temannya yang akan memperbaiki kalimat kalian. Satu aja ya, satu kalimat. Oke. One group make one sentence. Satu kalimat yang menggunakan degree of comparison. Kayak tadi contohnya kan, apa ini? The red book is as big as the orange book. Itu misalnya satu. Kalian acak, nanti temannya yang akan nyusun kalimat kalian. Jadi kalimat yang bagus. Satu kelompok at least make 3 sentences. Ada yang positif, ada yang apa? Komparatif, ada yang superlatif. Biar ketiganya ya ada. Tapi kalian buat acak, kalian sudah punya kalimat yang benar. Kalian buat di kertas ini diacak. Nanti kita tukar sama temannya. Ayo, go. Buat 3 satu-satu, one students, one sentence. You discuss with your friends, diskusikan sama temannya. Make it together. Kerjakan sama-sama ya. Bisa duduknya di sini ya. Three sentences. Positive, comparative, and then superlative. Free ya. Yang penting masih ada hubungan dengan materi kita. Kan kalian sudah ada materi, kalian baca ininya, pahami, sekarang kalian buat contoh. Tapi diacak ya. Nanti biar temannya yang nyusul. Oh, ini sudah diacak. Oh ya, diacak. Yang sebelumnya Juli tahu ya jawabannya. Iya. Tubinya mana? Oh iya. Itu baru positifnya, kan buat 3. Nanti yang di kertas ini yang diacak ya. Boleh nggak tinggi ke yang lain? Kita harus mereka, yang lain lagi bisa. Ini contohnya kan baru 1, jadi yang lain itu buat yang lain sendiri. Misalnya HP, nggak harus pakai ini aja.
Yang ada tulis di sini yang diacak ya. Yang bacanya di buku kalian sendiri. Kan ada 3 itu harus sama menggunakan misalnya pakai code. Yang kedua pakai kata sifat yang lain. Ini yang diajarkan di sini ada Kalian udah tahu kan kapan memakai akhiran er, kapan memakai kata more atau most di depannya, udah? Atau est di akhirnya yang ada di materi tersebut yang sudah Mrs. bagikan. Ada yang bisa bantu kapan? Kalau kayak small, kalian pakai er apa tambah more di depannya? Er. Kalau small berapa suku kata? How many syllables? 1. Small. Ya. 1. Kalau handsome. Handsome pakai apa dia? Pakai er di belakangnya apa pakai more? Di depannya pakai misalin Rimo lebih ganteng daripada siapa? Kita bikinnya pakai more handsome. Ya, Rimo is more handsome than siapa gitu. Ya. Finish. Kalian baca teorinya lagi ya, mungkin ada di sana.
Beautiful karena udah ada most-nya. Most beautiful role in the world. Jadi dari semua roles-nya dari kalian yang mana sampai sunflower di keluarganya. Berarti ini kan lebih dari satu orang, ya, lebih dari 2 orang. Ya, bapaknya, ibunya. Dan Ina speaks the most calmly. Jadi Ina berbicara itu paling kalem, paling kalem. Berarti dia nggak antara 2 benda, dia 2 orang, dan tapi misalnya di kelas, Juni speak the most calmly. Juni itu ngomongnya paling kalem di kelas ini. Berarti kan perbandingnya melebihi 2 orang. Ya, kalau ini tadi sama tadi bermainnya berarti kan masih 2. Belum bisa dimasukkan ke di sebelah tim. Finish. Make it the simple one. Buat yang simple. Nah, nama kelompoknya apa? Jangan nama orangnya. The member of the
1 minute. 1, 2. Bagi sama temannya, bagi biar cepat, biar cepat. 3. Hitungan 10 finish ya. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. Okay, if I say 10, all of you put your pen. Okay, 10. Taruh pen, pulpen, taruh pulpen. Udah kaya siapa punya? Okay, you check your friends here. Janda kembang. Hitung berapa betulnya ya? Dibaca dari Juni ya. Udah? Finish? Kalian udah? Yang periksa Trimas Group siapa yang tadi periksa? Apa itu duda pirang? Duda pirang ya, duda pirang. Oke, berapa? Salah satu, benar 2. Oke, give applause tuh. Benar 2. Dan terus yang ini siapa tadi? Yang kalian apa namanya? Duda kaya. Duda kaya berapa? Salah semua. Duda kaya salah semua. And then yang Juni periksa? Yang ini berapa? Yang itu berapa? Punyanya? Janda kembang nggak tahu siapa yang maksud. Janda kembang yang sana. Itu benar berapa? Benar 1. Berarti yang salah semua tadi siapa? Ya, benar 1. Yang ini. Betul 2? Oke, thank you. Give applause please. Tangan. Well, for the last lesson, but before I finish the lesson, I will make a conclusion. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kita
what we have studied just now, apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang degree of comparison. How many types of the comparison are there? Three types of degree comparison. Apa aja? Positif lagi? Comparative sama superlative. And then example of positive, contoh dari positif apa satu? Positifnya contohnya satu? Trima is as tall as Arinata. Very good. And then the example of comparative, contoh dari comparatifnya. Tipe yang nomor 2. The jacket is bigger than the shirt. Marisa? The jacket is bigger than the shirt. Okay, the jacket is bigger than the shirt. Very good. And then the last one, the superlative. Siapa yang bisa kasih contoh? Siapa? The example. Among the 3 football players, Artikel. Ataya is the most handsome players among the football players. Okay, very good. And then for the homework, I will give you quizzes. So you do the quiz to check whether you already understand the material or not. Mrs. kasih quiznya nanti ya. Mrs. kirim linknya di grup WA. Okay, is there any question before I end the lesson? Is there any question? No. If there is no question, enough for today. Thank you for your attention. See you next time. Be careful on the way going home. Thank you. And then siapa terakhirnya? Say bye-bye. Oke, kembalikan kursi, meja seperti semula dulu sebelum kita akhiri dengan doa. Ayo kembalikan, rapikan dulu tempatnya. Karena kita tadi awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Ngaji dia kembali ke tempat dulu dia. Ayo. Before we end the lesson, let's pray together. Pray start. Finish. Rama Santi. Thank you, bye-bye. I also want Ini luar biasa sekali tadi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Sudah berjalan dengan baik dan lancar sekali. Terima kasih ya Bu Sri ya atas bimbingannya, atas sharingnya tadi ya. Kalau kita melihat dari proses pembelajaran yang tadi, apa nih menurut Bu Purnami yang sudah berjalan dengan baik tadi? Tadi saya lihat dari proses pembelajaran, dari pembelajaran diferensiasi yang saya pakai. Jadi ketika saya mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya mereka, jadi mereka akan lebih bisa fokus dan bisa lebih berdiskusinya juga lebih cepat. Jadi mereka nangkap pelajaran juga lebih cepat jadinya. Berarti pengenalan profil belajar siswa ini sudah dapat diterapkan dengan sangat baik, Bu ya. Iya, Kira-kira apa lagi nih yang ingin Bu Purnami kembangkan dalam proses pembelajaran ke depannya?
Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan kembangkan lagi, saya akan tambah lagi media-media yang bisa lebih menarik, yang membuat siswa itu tambah motivasi, tambah semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya. Bukan hanya semangat aja, tapi mereka juga akan cepat memahami apa yang kita kasih ke mereka, materi yang kita kasih ke mereka. Mantap sekali. Jadi di sini ada pengembangan media pembelajaran yang akan Bu Purnami buat. Iya. Demikian juga variasi konten Iya, seperti itu variasi konten untuk ya. meningkatkan semangat belajar dan belajar. motivasi anak. Wah, luar biasa Benar-benar sekali. Bu Sri. Apa kira-kira rencana Bu Purnami ke depannya nih untuk mewujudkan harapan tadi? Jadi nanti saya akan banyak cari di internet, di Google tentang media-media yang bisa mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris dan juga bisa menarik untuk siswa. Ya, jadi akan saya gunakan berbagai macam sumber buku misalnya yang bisa saya pakai, yang bisa mendukung semuanya proses pembelajaran. Sekali, sangat kreatif sekali ya ide-idenya ini. Nah, kira-kira untuk menunjang dan mendukung rencana Ibu tadi, apa dukungan yang Ibu perlukan? Yang pastinya fasilitas. Ya. Kalau di sekolah itu otomatis internet, karena dengan lancarnya internet, artinya akses yang bisa kita cari itu akan lebih cepat lagi, Bu Sri. Terus selain itu juga nanti diharapkan ada ruangan khusus yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Ketika kita mau memakai media kayak PowerPoint, kayak pakai speaker untuk audionya, jadi bisa berjalan dengan lancar gitu. Karena kayak tadi saya ada sedikit kendala. Jadi ketika mau menghidupkan musik, audionya ada gangguan. Ada kendala ya? Ada kendala. Tapi kalau misalnya saya lihat tadi kendala-kendala teknis seperti itu kan tidak dapat kita hindari ya. Iya. Namun bisa diatasi. Bisa diatasi. Gitu. Ya memang benar seperti yang aku sampaikan tadi bahwa kebutuhan sarana, berarti dukungan sekolah, manajemen ini sangat penting ya untuk penyediaan sarana prasarana. Pastinya bisa. Luar biasa sekali. Saya senang sekali bisa ikut mendampingi proses Ibu tadi. Dan saya juga belajar banyak dari proses pembelajaran yang Bu pernah diterapkan di kelas. Jadi pendekatan yang dipergunakan itu sangat menginspirasi. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu saat ini? Setelah kita selesai melakukan kegiatan supervisi, dan juga apa yang dapat Ibu simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Kalau hari ini dengan adanya sharing kita ya sebelum kita ke kelas ya supervisi, jadi saya merasa lebih percaya diri jadinya ketika berada di kelas, ketika mengajar mereka, karena saya sudah siap dengan pembelajaran diferensiasinya, dengan konten yang harus saya lakukan nanti di kelas. Jadinya ada kepercayaan diri buat saya untuk mengajar mereka. Nah, luar biasa sekali. Saya salut nih sama Bu Purnami. Mudah-mudahan rencana Bu Purnami ke depannya untuk peningkatan variasi pembelajaran, merancang media dan lain sebagainya dimudahkan dan dilancarkan sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja berpihak untuk murid. Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Sri karena dengan adanya sharing kita, apalagi dengan pembelajaran diferensiasi yang baru pertama saya terapkan, tapi kita sudah ada sharing tadi, jadi saya merasa lebih ke siswanya itu lebih ada bayangan yang harus saya lakukan di dalam kelas. Dan saya berharap nanti sharing kita tidak hanya berakhir di sini, tapi kita bisa terus sharing ke depannya untuk meningkatkan proses pembelajaran terutamanya bahasa Inggris di dalam kelas. Sangat siap Bu. Saya siap berkolaborasi. Terima kasih banyak Bu Sri. Demi pembelajaran peningkatan kualitas pembelajaran ke depannya juga untuk anak didik kita. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke.